Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini boleh kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan kita. Dan di masa-masa ini masih bagian dari rangkaian Paskah. Maka mari bersama-sama kita jalani hari ini dengan sukacita, dengan spirit kebangkitan, dengan memujikan kalau kemarin kita sudah selesai pujiannya, PKJ-nya sampai habis. Sebelum kembali ke Kidung Jemaat lagi, kita selingi dulu dengan lagu-lagu persekutuan ya. Bersama-sama kita pujikan Ada Satu Sobatku, Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan adalah sobat kami, sahabat yang sekaligus juga Tuhan kami. Kami bersyukur kami boleh dekat dengan sosok Tuhan yang kami sembah. Dan biarlah hari ini juga kami mau dekat dengan firman-Mu. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita membuka Keluaran 37 ayat 1 sampai yang 9. Keluaran 37 ayat 1 sampai 9 akan menjadi bacaan kita. Keluaran 37 ayat 1 sampai 9, dengarkanlah sabda Tuhan. Bezaleel membuat tabut itu dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni dari dalam dan dari luar, dan dibuatnyalah bingkai emas kelilingnya. Dituangnyalah 4 gelang emas untuk tabut itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu, dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Dibuatnyalah kayu pengusung dari kayu penaga, dan disalutnyalah itu dengan emas. Dan dimasukannyalah kayu pengusung itu ke dalam gelang pada rusuk tabut itu, supaya tabut dapat diangkut. Dibuatnyalah tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dibuatnyalah 2 kerub dari emas tempaan dibuatnya itu. Pada kedua ujung tutup perdamaian itu, 1 kerub pada ujung sebelah sini dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, dibuatnya kerub itu pada kedua ujungnya. Kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas. Sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah menghadap muka kerub-kerub itu. Bapak Ibu Saudara, benda apa paling penting di hidup Bapak Ibu? Mungkin ada di antara kita benda yang paling penting handphone, karena komunikasi apa, urusan bisnis, keluarga, pelayanan, semua dari handphone.
Ada yang benda paling pentingnya dompet, karena di sana seluruh hartanya terdapat, termasuk juga surat-surat, benda-benda, tanda kartu-kartu penting gitu ya, KTP, SIM, segala macam. Ada juga yang ngerasa oh yang paling penting di hidup saya itu perhiasan, dan juga itu kan investasi ya, itu buat tabungan kita kalau sewaktu-waktu amit-amit kalau sakit. Jadi perhiasan emas dari zaman emak engkong sampai sekarang orang tua dan juga kita itu untuk jaga-jaga. Atau ada juga yang mungkin penting, oh saya paling penting di hidup saya itu kendaraan, motor saya. Misalnya saya kemana-mana harus pakai motor, dan motor itu untuk saya mengantar anak sekolah, untuk kerjaan ini dan itu semuanya. Kita semua punya benda-benda yang penting di hidup kita, dan benda itu sebenarnya menyimbolkan hal apa yang penting di hidup kita. Contoh misalnya handphone, berarti bagi kita komunikasi itu sangat penting. Mungkin ada yang diantara kita misalnya perhiasan itu penting karena bicara soal investasi dan masa depan. Kendaraan, bahwa ternyata keberadaan saya untuk hadir di sebuah tempat itu penting lebih daripada sekedar WA gitu. Jadi pertemuan secara fisik itu penting sekali begitu. Atau dompet ya, itu jadi identitas diri, keberadaan diri saya tahu keberadaan saya tahu diri saya tahu memposisikan diri saya. Jadi hal yang paling penting di hidup kita tuh biasanya merepresentasikan, menyimbolkan apa yang penting bagi kita secara nilai apa gitu. Nah, umat Israel juga benda yang paling penting bagi mereka adalah tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu adalah benda yang penting bukan hanya di umat Israel tapi di Bait Allah, yang menyimbolkan kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Di sana itu itu saking berharganya dilapisin emas murni, kemudian kayu-kayunya disalut emas, terus ada kerubimnya, ada malaikatnya, karena di dalamnya itu kan ada loh batu, tongkatnya Harun begitu ya. Dan mana benda-benda yang mereka temukan, mereka punya, dikasih Tuhan di sepanjang perjalanan dari Mesir sampai ke tanah perjanjian gitu. Jadi itu menjadi simbol kehadiran. Dan kenapa begitu berharga mereka taruh? Karena mereka ini bentuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Value yang mereka junjung adalah bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Nah, Bapak Saudara, dalam hidup kita bagaimana? Apakah kita juga menjadi orang-orang yang merasa bahwa kehadiran Tuhan itu penting sekali? Kalau nggak ada Tuhan saya nggak bisa apa-apa. Ya pastilah, kalau orang Bapak Ibu mendengar, ya pasti Pak Andre, kita kan orang percaya, kita kan orang beragama, pasti Tuhan itu penting. Bagi kita mungkin secara pengakuan mulut ya, tapi dalam keseharian kita seringkali yang penting justru mungkin hal-hal lain, seperti harta benda kita, kekayaan kita, kemampuan kita, toko kita, pelayanan kita, keluarga kita, atau bahkan ego kita. Seringkali Tuhan itu nomor sekian lah gitu, karena kita ngerasa udah deket sama Tuhan, ya udah agak nggak di nomor satu kan, nggak masalah. Kalau kita sungguh-sungguh menomorsatukan Tuhan, maka seharusnya kalau kita tidak, atau misal hal-hal lain seperti tadi harta, benda, kemampuan, keluarga, toko, kalau menghadapi guncangan harusnya kita tetap bisa jalan. Kenapa? Karena yang nomor satunya Tuhan. Tapi kalau Tuhan bukan nomor satu, kalau misalnya nomor satunya harta, ya hartanya goncang, hidup kita juga goncang. Apa yang jadi prioritas kita, dasar value, nilai yang kita junjung yang paling pertama, itu akan mempengaruhi kita. Dan kalau value atau nilai itu hancur, misalnya harta hilang, pelayanan berkurang, keluarga tidak selalu baik-baik saja, toko sedang merugi, hancur kita. Jadi harus yang nomor satu di hidup kita itu adalah kehadiran Tuhan. Kalau Tuhan hadir dan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, apapun yang terjadi, goncangan hidup, mau badai, mau apa, nggak ada masalah. Kita tetap bisa jalan. Masalah akan ada, tapi kita tetap bisa jalan. Kenapa? Karena yang nomor satu di hidup saya adalah Tuhan. Kalau Tuhan nomor satu di hidup saya tidak akan ragu untuk berjalan. Sekalipun sulit, terseret, terseok-seok, ya, tapi percaya bahwa Tuhan pelihara. Semoga hari ini kita bisa seperti simbol dari tabut perjanjian itu, taruhlah tabut perjanjian dalam hati kita. Kehadiran Allah itu jauh lebih penting, dan setiap kali kita jatuh, setiap kali kita sedang ada pergumulan, hari ini ingat, tabut perjanjian itu bukan hanya di Israel, tapi Tuhan taruh di hati kita. Dan biarlah itu menyala, menjadi simbol kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, dan Tuhan tidak akan tergantikan, dan Tuhan akan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar tentang Tuhan yang bertahta di atas tabut perjanjian, simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat Israel, tapi juga di tengah-tengah kehidupan kami. Kami rindu Tuhan hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami, hadir di tengah-tengah pergumulan kami.
dan ajarkan kami tidak takut dan khawatir. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami, seluruh perjuangan kami hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.